Nah, ini udah mateng nih. Lihat guys ya. Ini, lihat guys. Nggak kering guys. Nggak gosong guys. Guys, sampai ke bawah-bawahnya guys. Sampai ke bawah-bawahnya matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alam, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat walafiat. Kali ini gue mau coba ngasih tips untuk para pendaki pemula khususnya, atau bahkan yang belum tahu masak nasi sering jadi bubur atau jadi intip, gosong, atau apa sih bahasanya, mentis gitu deh. Mentis kayak kalau digigit masih ada berasnya tapi kelihatannya udah matang kayak gitu deh. Ini gue kasih tahu tipsnya. Ini gue udah jalanin selama pendakian, ini gue udah worth it banget ini. Pokoknya anti lembek, anti gosong, anti korupsi. Iya. Oke, langsung disimak aja. Di sini ada gas kaleng kanister. Gue pakai kanister sini sekalian buat tatakan soalnya. Sini ada kompor ultralight. Sini ada penggaris, nanti gue buat ngukur ketinggian air yang kita gunakan buat ngerebus. Sini ada korek buat nyalain kompor. Situ ada gelas ukur, nanti gue visualisasikan di situ. Dan di sini ada beras. Udah gue cuci, udah gue kasih air yang udah gue ukur juga. Jadi ini basic untuk para pendaki, karena nasi itu penting. Kalau lu nggak bisa masak nasi, lu mau makan apa? Indomie doang. Indomie itu nyerap air di lambung kita, itu nyerap air. Jadi ketika kita makan Indomie, perasaan selanjutnya akan berasa aus terus, jadi nggak efektif, jadi boros di air. Jadi ini gue harus tahu, simak step-stepnya, jangan sampai kelewat. Gue pasang dulu. Takaran air dan berasnya harus sesuai. Jadi ini gue pakai metode lama. Jadi metode mengukur pakai ruas jari. Jadi segini. Ini maksimal seruas jari tunjuk ini. Maksimal segini dari tinggi permukaan beras ke tinggi permukaan air. Jadi kita ukur begini, celupkan jari kita sampai ke permukaan beras. Jangan sampai ke dalam. Permukaan beras aja. Kalau udah berasnya nyentuh berasnya udah angkat. Nah ini gue pakai segini. Ini masih di bawah ruas jari, nggak masalah lah. Seruas jari ini maksimal, hitungan maksimal. Karena kalau lebih dari ruas jari ini ke atas, biasanya itu terlalu lembek. Kalau yang belum paham, aku pakai ini. Kalau yang belum paham, jadi begini. Ketika gelas ini gue celupin, gue ukur pakai penggaris sampai ke permukaan beras. Jangan didalemin, jangan ditekan ke dalam. Itu kira-kira kelihatan nggak ya? Nah itu sekitar 2 cm. Berlaku untuk wadah apapun. Jadi mau pakai panci, mau pakai nesting yang ukuran apapun, tetap takaran bakunya segini. Nah ini kelihatan ya. Jadi sekitar antara 2 cm lebih sampai ke 2,5 cm. Jadi kalau memang dibandingkan dengan ruas jari ya pas segitu. Jadi maksimalnya 2,5 cm. Kalau yang nggak paham, nanti tulis aja di komentar. Nanti bisa gue jelasin lagi. Atau diulang lagi videonya sampai paham. Oke, ini step pertama, pengukuran takaran air dan beras. Step berikutnya, oke, nyalain dulu. Untuk pertama-tama, jadi ini kita niatkan ini agar si air ini mendidih dulu. Jadi kita pakai api yang besar biar supaya cepat mendidih. Oke, kita diamkan, kita ambil dulu, kita bersihin dulu. Jadi kita ini dulu, kita tutup dulu sampai airnya mendidih. Ya, kita tunggu sekitar 5-10 menit. Oke ya, jadi ini ketika udah mendidih, kita kecilkan apinya sampai bener-bener kecil. Kecil banget, sampai bener-bener kecil. Nah, kira-kira seperti itu, segitu tuh. Kira-kira segitu, jelas ya, kelihatan nih. Nah, kecil aja. Gedein lagi sedikit ya. Segini aja. Kita masak lagi. Udah, didimin aja. Jadi sebenarnya yang gue perhatiin ada 2 cara ya. Perbedaannya itu ada di awal pas ngerebus airnya ini. Jadi ada sebagian orang yang dari awal udah settingan apinya itu udah kecil segini. Ada yang pakai cara kayak gue. Jadi langsung digedein dulu biar airnya mendidih. Ketika airnya mendidih ini kita bisa aduk.
Ini kita bisa aduk kalau yang begini. Ini kita bisa aduk dulu. Baru kita diemin. Udah, habis aduk itu pas posisi api kecil ini udah kita diemin aja. Jadi sebagian orang ada yang apinya dari awal udah mulai kecil, tapi kan untuk mencapai di titik didihnya, titik air yang mendidih itu kan agak lama. Jadi ini untuk mempersingkat waktu, digedein dulu awalnya sampai air mendidih. Kita kayak pendidih, kita aduk, udah diemin, api kecilin terus diemin aja udah sekitar 5-10 menit aja. Oke, kira-kira 5 menit sampai 10 menit kita lihat. Kita buka. Nah, ini udah mateng nih. Lihat guys. Ini udah mateng, jadi kita matiin aja kompornya. Duh, suara kompor ultralight gitu nih. Lihat guys ya. Ini, lihat guys. Nggak kering guys. Nggak gosong guys. Guys, sampai ke bawah-bawahnya guys. Sampai ke bawah-bawahnya matang. Nah, sampai ke bawah-bawahnya matang guys, nggak gosong guys. Ini guys, kita lihat. Nah, matang sempurna tuh, lembek, nggak berasa mentis apa ngetis gitu. Yang kalau digigit ada masih berasnya gitu. Ini enggak guys, matang sempurna. Oke, jadi gitu. Jadi kalau udah begini, ini udah tinggal diangin-anginin aja. Walaupun masih agak basah, ya nggak apa-apa, itu wajar kok. Namanya juga masak pakai ini di gunung, diangin-anginin aja sambil dibuka terus dianginin gitu sampai 5 menitan baru boleh dimakan. Soalnya biar kadar gulanya juga nggak terlalu tinggi, jadi didiemin dulu, kan nggak baik makan nasi panas, lagi panas-panas kan nggak baik. Jadi diangin-anginin sampai ya anget-anget kuku lah. Jadi itu dia tips masak nasi nggak gosong, nggak terlalu benyek, nggak mentis, kurang dari 30 menit kan. Jangan lupa buat dukung channel ini, bakal ada tips dan trik lainnya ke depannya yang pastinya sangat bermanfaat buat kalian-kalian, terutama kalian para pendaki-pendaki pemula. Oke, biar nggak salah kaprah di atas gunung, karena jangan meremehkan di atas gunung, itu harus punya pengetahuan dasar dulu, minimal itu masak, itu yang paling penting. Oke, jangan lupa subscribe, like video ini. Kalau ada yang caranya beda tapi worth it, bolehlah di komen. Atau mau tanya lagi tips-tips lainnya, tips apa masak apa, atau tips cara packing, tulis aja di komen. Nanti bakal gue share kok. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Candu alam.